Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari wisuda dari Sekolah Bakti Mulia 400 ya, Secondary School Graduation ya, yang dihadiri oleh orang tua. Wisuda ini akan dilakukan secara formal dan mereka melepaskan secara meriah setelah COVID. Ya, COVID itu mah nggak terhenti, tetapi tadi dilakukan wisuda dan kita lihat betapa luar biasa murid-murid atau siswa-siswa yang akan mengikuti wisuda ini. Dan inilah Bakti Mulia yang terletak di kawasan Pondok Indah, kawasan Lebak Bulus ya, kawasan Pondok apa namanya? Pondok Pinang. Nah, ini tempat yang sangat strategis dan sekolah ini akan dilakukan pada tahun depan, yaitu sistem boarding school, lebih kayak pondok pesantren. Dan boleh kita membandingkan dengan sekolah yang lain di mana letak kehebatan sekolah ini. Baik, kita nanti ikutin acara wisuda itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, berakhlak mulia. Berbakti kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Aku berada, kalian selalu siap-siap berdiri semuanya. Ketika aku bertemu dengan dosa besar. Akhirnya, dengan berberat hati saya ucapkan selamat jalan Angkatan Fortaventis. Selamat atas keberhasilan perjuangan kalian di SMA Bakti Mulia 400. Pesan saya, jangan sia-siakan pertarungan yang sudah kita menangkan ini. Karena saya yakin kita semua adalah pemimpin masa depan. Saya hanya ingin mengajarkan kalian dalam doa kita juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi harus balance. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Anda harus jaga ketika dulu. Yang kedua, Anda harus berhati. Tidak ada, saya bilang, orang santai-santai. Khairul Tanjung bilang, saya kerja rata-rata di atas 14 jam. Bagaimana supaya bisa kerja keras? Harus terlatih sejak usia. Jangan sampai olahraga harus dilakukan. Maka saya senang dengan Richard yang bisa mengharumkan nama baik Bakti Mulia 400, meraih medali emas dalam PON kemarin di Bali di Papua. Yang terakhir, menurut saya skill yang paling penting, yang skill yang sampai saat ini saya juga terus mencoba adalah self management, manajemen diri sendiri. Maksudnya apa? Kita hidup di very distracted world. Ada yang tahu penggunaan internet di Indonesia itu berapa jam per hari satu orang Indonesia? Ada yang tahu? Nggak nyampe sih. Jadi Indonesia itu adalah negara pengguna internet paling khusyuk nomor 7 di dunia. Paling khusyuk. Jadi kalau misalnya ada yang lagi lihat TikTok, saya paham. Ada yang lagi ngecek Facebook, Instagram, saya paham. Pengguna internet di Indonesia itu menghabiskan 8 jam 30 menit per hari. Saat ini yang paling khusyuk nomor 1 itu Filipina dengan 10 jam. Bayangkan sepertiga waktu kita dihabiskan ataupun kita fokuskan di internet. Jadi we are living in a world full of distraction, entah itu media sosial, Netflix, dan lain sebagainya. Jadi kemampuan untuk tetap fokus menjadi sangat berharga. Kenapa self management menjadi penting? Karena mencoba mencegah self sabotage. Kadang-kadang saya lihat ada nggak sih sebenarnya manajemen waktu
Saya rasa yang lebih tepat adalah manajemen atensi. Apa sih atensi yang kita kerahkan detik ini, saat ini, not so much of it. So that's a very important statement. Yang ketiga apa lagi patternnya? Tapi fakta pokok ini mulai mengganggu. Dulu juga bandel dia, susah dibangunin subuhnya. Karena saya adalah kepala asrama di SMA di Bangla Subuh. Tiap hari kerja saya bangunin hamdan tidur, bangunin hamdan sholat subuh. Karena bagi saya itu amanah orang tua yang dititipkan kepada saya. Tapi saya bangga melihat dia tampil hari ini. Begitu juga nanti saya bangga melihat anak-anak saya di wisuda pada hari ini akan tampil menjadi pemimpin-pemimpin besar di Indonesia, bahkan di dunia. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang akademik Sekolah Bakti Mulia 400 dalam rangka pelantikan wisudawan dan wisudawati SMP dan SMA Bakti Mulia 400 tahun pelajaran 2022-2023 resmi ditutup. Alhamdulillah kita wisuda SMP dan SMA. Ya, lebih dari 100 siswa hari ini kita wisuda. Ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh Sekolah Bakti Mulia 400 karena ini adalah episode penting dalam kehidupan anak-anak. Oleh sebab itu maka kita memberikan sesuatu yang beda gitu ya. Bahwa di dalam wisuda ini kita bukan hanya haru biru, tapi juga kita ingin membuka cakrawala anak-anak, apa yang harus dia siapkan untuk masuk di dunia real nantinya. Makanya acara ini khidmat, tapi kemudian juga ada nuansa akademis. Ya, tantangannya kan seperti yang dikatakan oleh Mas Hamdan Hamidan tadi dalam orat ilmiah ya, bahwa kompetensi dan skill yang harus dimiliki di 10 tahun terakhir, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan itu harus disiapkan sejak sekarang. Jadi anak-anak kita harus bisa kompetitif ya, dan dia harus bisa survive. Jadi dengan kompetensi, skill yang dia miliki, maka dia akan mampu untuk berkompetisi dengan warga dunia yang lain. Ya, harapannya seluruh alumni Sekolah Bakti Mulia 400 akan menjadi orang-orang besar, akan menjadi penarik gerbong di kehidupan ini. Orang-orang yang nantinya akan jadi leader baik di sektor ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Kita senang tiba-tiba, yang jadi menteri dari sekolah ini, gitu ya. Yang jadi saya punya murid di Bakti Mulia di Diwana itu jadi komisaris di BNI misalnya, jadi staf ahli di Menteri Pak Luhut misalnya, itu bangga. Gitu. Artinya dulu kita yang bangunin dia tidur, kita yang menemani dia sholat, gitu ya. Kita yang ngajarin dia berdoa, gitu ya. Sampai memantau seperti itu. Sampai memantau seperti itu. Kita ini kan sebagai guru, apa sih yang kita cari, gitu ya.
kalau jadi konglomerat itu jadi guru nggak bisa kan? Kita nggak mungkin kaya secara material, tapi kita akan kaya dengan doa-doa orang gitu ya. Kita akan kaya dengan harapan-harapan orang gitu ya. Dan dari situlah muncul ini kebanggaan gitu ya. Saya bangga melihat murid saya seperti itu loh. Terima kasih.